Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, dan sebelum dimulai, tolong ketua kelas menyiapkan kelasnya sambil berdoa. Juga salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu minta perwakilan kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Semua Bu. Ada semua. Alhamdulillah. Dan sebelum masuk room pelajaran, Ibu mau bertanya lagi kepada ketua kelas. Menyebutkan kesepakatan kelas yang telah dibuat sebelumnya. Coba. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Apabila tidak masuk sekolah wajib izin kepada wali kelas atau guru. 3. Menghormati dan menghargai guru dan teman-teman kelas. 4. Datang ke kelas tepat waktu. Nah, sebelum Ibu mulai, Ibu mau bertanya dulu materi sebelumnya. Siapa yang ingat materi sebelumnya? Saya Bu. Coba. Apit. Sifat fisika. Terus Dina. Sifat kimia. Oke, lanjut sih. Contoh sifat fisika dan contoh sifat kimia. Kita beri dulu semuanya. Untuk memperdalam, Ibu ingin tahu pengetahuan sebelum kita masuk. Ya, Ibu kasih tes. Ada beberapa soal nanti yang wajib kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Waktunya udah habis. Silakan ketua kelas mengambil jawaban temannya. Selanjutnya sebelum kita masuk materi beban fisika dan kimia, Ibu ingin bertanya, ya, pernahkah kalian semua membakar lilin? Pada waktu apa? Dan jadi nanti kita lihat proses apa yang terjadi atau apa yang bisa diamati dari pembakaran lilin, ya. Sekarang kita masuk materi tentang perubahan zat. Perubahan zat di sini ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisika dan kimia, serta memisahkan campuran zat. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Membedakan perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, mendeskripsikan lain dalam kaitannya dengan perubahan zat. Yang ketiga, menggunakan tanda-tanda identifikasi kimia. Selanjutnya, mengidentifikasi perubahan zat dalam kehidupan sehari-hari sebagai perubahan fisika atau kimia. Mengumpulkan data dalam percobaan. Oke, kita masuk materinya. Yang pertama, perubahan zat. Perubahan zat
zat terbagi menjadi dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Oke, untuk perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan bersifat sementara. Apa ciri-cirinya? Pertama, perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya, tetapi tidak pada sifat. Yang kedua, zat hasil perubahan fisika dapat dikembalikan ke bentuk semula. Zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan apa? Selanjutnya, apa sih macam-macam perubahan fisika? Perubahan kolom yang disebabkan oleh penyusutan materi karena dinginkan atau pemuaian materi karena panas. Contohnya apa? Proses pemuaian pada api siang hari karena panas dan penyusutan karena dingin. Ini berlaku juga pada kabel, ya. Itu dibuat sengaja renggang, nggak tegang kali. Karena pada siang hari kabel itu akan terjadi pemuaian. Oke, yang kedua, perubahan fisika yang berupa perubahan bentuk zat. Perubahan itu materi dapat terjadi jika dipukul, dikemas, atau menggunakan alat mesin seperti mesin. Contohnya kayu yang berasal dari pohon dapat diubah kemudian menjadi meja, kursi, lemari dengan menggunakan alat seperti pahat, gergaji, atau palu, dan juga tanah liat. Contohnya dapat diubah menjadi hiasan di dalam rumah seperti guci. Oke dah, karena kita di sini masih berada di area hutan tanaman industri, masih banyak terdapat kayu-kayu alam. Ya, ada tuh beberapa orang tua yang punya mebel. Jadi diambillah kayu bulatan itu, ya, kayu bulatan dari hutan, dibawa dengan apa biasanya? Ayo, dengan sepeda motor kan, dibawa, diolah dia dengan menggunakan ketam, ada mesinnya, diubahlah menjadi kusen. Contohnya ini kusen. Nah, apalagi contohnya diubah menjadi apa yang kalian dulu? Meja, kursi, kayu, pintu. Oke. Selanjutnya contohnya tanah liat. Ya, biasa kita kalau ibu dulu waktu SD. Ada nggak waktu SD kalian disuruh? Apa dibuat dari tanah liat itu coba? Asbak rokok, benar sekali. Apa lagi? Selanjutnya perubahan kimia. Oke. Untuk perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Contohnya, pada waktu pagi hari ibu kita memasak nasi di magic oven, ya. Tiba-tiba karena kita sering mati lampu, waktu hujan, waktu penumbangan, matilah lampu. Ya, sampai malam hari lupa kita memanaskannya dengan kompor. Kita lihatlah magic oven itu. Apa yang terjadi pada nasinya? Basi, bau, ya, berubah menjadi. Atau contohnya besi berkarat. Kita meletakkan besi di luar, kena panas, kena hujan berhari-hari, akan timbul karat. Apa warna karat itu biasanya? Ada kuning-kuningan, benar sekali. Dan kalau kita terbakar, buah matang itu jatuhnya kemana? Ke tanah, ke bawah, ya. Biasanya apa? Kalau ada buahnya matang, apa yang terjadi? Lama-lama kita tidak dimakan. Nah, apa ciri-ciri yang menyertai reaksi kimia? Yang pertama, terbentuknya zat baru. Ini contohnya apa di dalam apa? Kayu, ya, yang dibakar akan menjadi apa dia? Arang lama-lama menjadi abu. Lanjut, terjadinya endapan. Ini
Ini contohnya kalau kita membuat kopi, benar sekali sih. Selanjutnya terbentuknya gas atau alkohol. Ini gambar apa ini? Balon. Ini tiup. Yang kedua adalah gambar tapai. Tapai itu ini dibuat dari apa nih tapainya? Ubi atau singkong, ubi kayu. Ya, ubi ini nanti dimasak atau dikukus, udah itu didinginkan. Dan udah tidak menggunakan ragi sebagai fermentasinya. Untuk menggunakan wadah dibiarkan beberapa hari, maka terjadilah nanti apa ini? Rasanya manis dan berair ya, mengandung alkohol ya dan gasnya. Lanjut, terjadinya perubahan suhu itu adalah ciri-ciri yang menyertai reaksi kimia berubah. Lanjut, terjadinya perubahan warna. Setelah dicampur akan terjadi perubahan warna. Selanjutnya, setelah kita mempelajari ini, selanjutnya kita akan mengadakan praktikum. Ya, model pembelajaran gunakan adalah discovery learning dan teknik penilaian yang ibu gunakan adalah uji kinerja. Maksudnya uji kinerja di sini nanti mulai dari awal kegiatan praktikum sampai akhir ibu melihat dari keaktifannya, kerjasamanya ya dalam kelompok. Yang kedua nanti hasil diskusinya yang akan ditampilkan di depan sebagai presentasi. Sebelum kita mulai praktikum, praktikumnya semalam kita udah membuat waktu pertemuan berikut sebelumnya kita udah membuat kelompok kelompok yang telah dibentuk. Ada berapa kelompok? 3 kelompok. Apa nama kelompoknya? Fisika, kimia, fisik. Sebelum kita memasuki praktikum, kita mulai dulu ice breaking. Silakan berdiri kita mulai dengan tepuk P5. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Oke, mantap. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum praktikum dimulai, coba dikeluarkan alat-alat yang mau digunakan. Alat dan bahannya di atas meja. Ya, dikeluarkan. Ya, semua dikeluarkan? Sudah ya. Ini ibu memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti dilihat langkah-langkahnya untuk praktikum alat dan bahannya sudah kan? Langkah kerjanya dan tolong dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerjanya. Untuk masing-masing kelompok itu ada yang menulis di LKPD hasil nanti praktikumnya itu yang akan dipresentasikan nanti ke depan. Waktu untuk praktikum ini 50 menit. 50 menit dengan mempresentasikan untuk apa? Praktikumnya adalah 30 menit. Jadi 10 menit kita gunakan nanti untuk presentasi Dan nanti ada reward yang ibu berikan dari uji kinerja kalian dari awal sampai akhir, nanti ada penilaiannya. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Sebelum kita nanti mempresentasikan, kita SPP dulu. Silakan berdiri.
1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 2 kali, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Terima kasih, silakan. Dan untuk ke depan ibu membuat undian ya 1 sampai 3 nanti siapa nama yang muncul dia yang pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fisika. Yes, sore. Ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kertas yang digunting menjadi kecil-kecil termasuk perubahan fisika. Kertas yang dibakar termasuk perubahan kimia. Lilin. Dalam lilin ada 2 perubahan. Sumbunya yang terbakar menjadi abu termasuk perubahan kimia. Lilinnya yang meleleh termasuk perubahan fisika. Balon. Balon yang dicampurkan soda kue dan cuka termasuk perubahan kimia. Garam yang dilarutkan termasuk perubahan fisika. Dari percobaan di atas dapat kami simpulkan perubahan fisika. Jika pada materi tersebut terjadi perubahan bentuk, ukuran, dan wujud. Perubahan kimia. Perubahan kimia terjadi karena pembakaran, pencampuran zat, peragian, kerusakan, terjadi perubahan warna, terbentuk gas, terbentuk endapan, perubahan energi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada saran dan kritik dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok fisika, hasil kelompoknya itu dipersilakan dari kelompok lain untuk bertanya, ya boleh saran dengan hasil diskusinya tadi. Nah, tolong nanti itu dari kelompok reaksi, tolong kelompok fisika mencatat apa yang ditanya oleh temannya dari kelompok reaksi. Mengapa tentang perubahan fisika? Mengapa larutan garam disebut dengan perubahan fisika? Oke, bentar. Ada lagi yang lain? Oh ya, Pi. Dari kelompok reaksi. Sebutkan contoh lain dari perubahan kimia. Sebutkan contoh lain Dari perubahan kimia. Silakan, kita beri waktu ya untuk menjawab. Dari kelompok fisika dia berdiskusi dulu dengan temannya untuk menjawab pertanyaan dari 2 kelompok. Ya, kita tunggu. Itu pertanyaan gimana dengan apa? Tanggapan dari kelompok reaksi, apakah sudah puas? Puas. Ya, jawabannya sudah puas. Oke, selanjutnya. Contoh lain dari perubahan kimia adalah besi berkarat dan nasi membusuk. Gimana dengan kelompok reaksi? Puas. Ya, berarti 2 pertanyaan sudah dijawab ya dari masing-masing kelompok dan sudah puas dengan jawaban kelompok fisika. Kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua. Kiranya ada 2. Kelompok Reaksi. Oke, yang tampil kedua adalah kelompok reaksi. Silakan perwakilannya menuju ke depan.
merupakan perubahan fisika dan kertas yang dibakar merupakan perubahan kimia. Lilinnya meleleh merupakan perubahan fisika. Kalau sumbunya merupakan perubahan kimia. Balon dari kelompok kami jika ada yang ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Gimana dengan bebas? Sudah terjawab semua ya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kimia. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sekian presentasi diskusi kelompok kami. Kalau mau bertanya kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan semangatnya Rafa ya, semangat Pak Lima ya. Oke, tapi silakan duduk dulu, bernapas dulu, baru kita ada yang mau bertanya dari reaksi dan fisika. Oke, Nopen silakan. Mengapa balon bisa mengembang setelah dimasukkan soda debu itu, Pak? Udah siap? Nah, silakan dibacakan untuk jawaban dari kelompok reaksi. Pertanyaannya silakan jawab. Kelompok reaksi atau fisika dulu? Fisika dulu. Oke. Menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Oh, perubahan kimia adalah menghasilkan zat baru. Berarti kalau fisika tidak menghasilkan zat baru. Gimana dengan kalau fisika? Jelas sekali betul. Nah, pertanyaan terakhir untuk kalian jawab ya. Itu dijawab oleh kimia untuk kelompok reaksi. Silakan Bapak. Karena soda kulit cuka akan membentuk gas karbon dioksida. Membentuk gas membuat balon mengembang ini termasuk ciri-ciri dari reaksi kimia, maka termasuk perubahan kimia. Oke, gimana dengan kelompok reaksi? Jelas? Jelas, puas? Oke. Oke, dari tanya jawab dan dari praktikum tadi, tanya jawab, dari Ibu lihat dari proses uji kinerjanya tadi dari mulai awal sampai akhir, Ibu memberi ya reward dari ketiga kelompok ini satu kelompok yang memperoleh nilai tertinggi dari cara dia tadi melakukan praktikum ya, mencatat hasil pengamatannya, lanjut dia yang mempresentasikan dengan lengkap ya, itu diperoleh untuk materi perubahan fisika dan kimia. Reward tertinggi diperoleh oleh kelompok fisika ya. Jadi rewardnya tertinggi oleh kelompok fisika karena dia lebih lengkap dalam mempresentasikan hasil diskusinya ya, mendetail dia sebuah lilin tadi, sumbunya merupakan contoh perubahan kimia. Kalau lilinnya meleleh fisika. Oke. Nah, karena kita penutup. Untuk penutup, Ibu mau bertanya dari materi perubahan kimia dan fisika. Yang mau bertanya dari materi yang telah diberikan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan ya materi yang telah kita pelajari? Kesimpulannya, coba Pip. Kesimpulannya adalah perubahan kimia terjadi karena pembakaran, pencampuran gas. Perubahan kimia terjadi karena pembakaran, pencampuran zat, peragian, perusakan
terjadi perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, dan perubahan energi. Benar plus? Oke, ada bisa yang memberi kesimpulan? Coba siapa Dinda? Oke, bahwa kalau terjadi perubahan fisika, gimana tadi? Perubahan fisika terbentuk, perubahan wujudnya, ukuran, wujud, dan bentuk dan wujudnya. Oke. Ini adalah kertas yang digunting menjadi kecil-kecil. Kertas yang dibakar menjadi abu. Garam yang dilarutkan dalam air, contoh perubahan fisika. Lilin yang sumbunya terbakar menjadi abu, contoh perubahan fisika. Soda kue yang dimasukkan ke dalam balon akan membuat jika dicampur ikan, perubahan kimia. Lilin yang meleleh, perubahan fisika. Oke, benar plus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Contohnya apa tadi yang kita praktikumkan? Soda kue dimasukkan ke dalam balon, letakkan di mulut, buka akan mengembang, ya. Dan yang kedua adalah sumbu pada lilin, itu termasuk perubahan kimia. Dan kalau dia perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, contohnya yang kalian bikin tadi, ya, menjadi potongan-potongan kecil, tetapi dia tetap kertas. Begitu juga dengan yang dilarutkannya pada garam, itu termasuk contoh perubahan fisika. Dan apa lagi perubahan fisikanya? Ini leleh, jadi yang meleleh ini. Yang dicoba oleh siapa tadi? Naila, ya. Meleleh dia buku, tetap lagi aku meleleh lagi gitu, seperti itu. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari perubahan fisika dan kimia. Oke, untuk penutup, Ibu memberikan tugas, ya. Tolong dibuka buku paketnya, halaman 50, nomor 1 sampai 3, ya. Tolong dilihat tugas untuk pekerjaan rumahnya dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, nomor 1 sampai 3. Nah, silakan ketua kelas untuk menyiapkan pelajarannya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Sebelum kita selesai, coba lihat di bawah mana ada sampah hasil praktikum tadi, tolong dibersihkan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Dari Ibu Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.